Hari ini amalan. Siapa saja yang ingin dimudahkan menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal 7 zikir kita istiqomahkan ini. Kalau ingin rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 7 ini? Zikir yang 7 ini. Yang pertama, istiqomahkan, rutinkan, lazimkan, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Hafal semua lah ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa ngaji, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, karena billah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kita lemah, gak punya daya, gak punya kekuatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabrani. Rezekinya susah sekali, coba istiqomahkan. Ya minimal habis sholat lah 10 lah atau berapa. La haula wala quwata illa billah, pertama. Yang kedua, istiqomahkan, lazimkan ya, membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Apal. Ini saya pernah mendengar ini dari Habib Umar, itu kalau bisa zikir ini dibaca setelah sholat zuhur 100 kali. Mungkin sudah tahulah ya Habib Umar. Beliau menyarankan baca habis zuhur itu, waktu-waktu zuhur lah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 minimal lah. Hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, kata Rasulullah SAW, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran, dijaga tuh oleh Allah dari kemiskinan, kekurangan. Kenapa kita kurang? Zikirnya kurang, istiqomah zikirnya kurang. Coba istiqomahkan itu. Jangan sebulan 2 bulan zikir terus 3 bulan aja berhenti. Jarang-jarang. Istiqomahkan, rutinkan terus. Kata Rasulullah SAW, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Kita yakin kan ada siksa kubur. Agar kita terlepas dari siksa kubur, perbanyak istiqomahkan baca la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Apal. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Agar kita mudah mendapat rezeki dari Allah. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini perlu rezeki ya. Rezeki ya, sehat, perlu sehat. Apalagi duit, perlu itu. Sehat juga rezeki. Kita bisa ibadah pun rezeki.
Ada orang sehat itu susah ibadah. Kenapa? Nggak dapat rezeki itu, rezeki ibadah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan bisa ibadah, itu rezeki itu. Mahal itu. Apalagi sehat. Kita dikasih sehat oleh Allah, makan enak, ibadah enteng. Enak itu. Duitnya banyak, rumah sakit terus misalnya. Pilih itu yang mana itu. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, istiqomahkan, lazimkan membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, dari setiap kalimat itu malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu, orang yang istiqomah membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang istiqomah baca ini subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, dosa sebanyak buih di lautan Allah ampuni itu. Asal apa? Istiqomah zikrullah, baca ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terkadang kita punya teori tapi prakteknya yang susah. Teorinya banyak, rajin ke masjid ta'lim, kadang prakteknya yang berat ya. Teori banyak. Hadis riwayat ya Al-Mustaghfiri dalam Ad-Dawat. Yang keempat, agar kita mudah mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas. Istiqomahkan tuh. Hafal ya surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika akan masuk rumah, sebelum masuk ini depan pintu, dibiasakan sebelum masuk baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dah masuk. Kata Rasulullah SAW, maka berkah dari bacaan surat Al-Ikhlas ini menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah tersebut dan tetangganya. Kena efek dari kita, amalan kita itu. Ini populer di sini. Maka ada lagi hadis yang lain, siapa yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, itu kata Rasulullah SAW, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Istiqomah terus. Jangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus selama kita masih hidup. Insya Allah itu Allah kasih sesuatu keajaiban lah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, apa agar kita mudah menjemput rezeki? Apa yo? Istiqomahkan membaca surat Al-Waqiah. Ini populer hadisnya ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, istiqomah, jangan cuma Jumat doang gitu. Istiqomahkan, kata Rasulullah SAW, maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup. Ada aja itu jalan rezekinya. Kenapa? Istiqomah baca surat Al-Waqiah. Ini benteng biar kita dijaga dari Allah dari kefakiran, kemiskinan. Istiqomahkan, minimal baca itu sholat duha 4 rakaat, baca dah Waqiah nih. Sekalilah doa, jangan lupa doa. Itu. Yang keenam, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
perbanyak baca sholawat. Ya, ini populer ini. Memperbanyak baca sholawat. Dari Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat dan mengangkatnya 10 derajat. Populer ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terakhir, apa amalannya agar kita mudah menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Lazimkan, rutinkan baca istighfar. Rezekinya mau dimudahkan, tapi nggak mau istighfar. Oh enggak, males-malesan. Lazimkan istighfar. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa melazimkan beristighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini luar biasa istighfar ini. Ya, kalau dibedah menurut Al-Quran, istighfar itu luar biasa. Sampai dalam satu ayat itu Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum itu masih membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahkan, lazimkan, sesibuk apapun istighfar jangan lupa. Dan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala senang ketika orang membaca istighfar di waktu-waktu sahur tuh, menjelang imsak itu. Habis sholat tahajud lah, misalnya setengah jam 3, ya, setengah 4 kita istighfar tuh sampai imsak. Itu Allah senang itu. Amalannya orang-orang yang soleh, ulama salaf soleh, itu beristighfar di waktu-waktu sahur. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah ahli zikir. Tidak malas zikir, keinginan ingin zikir gitu, tapi berat. Minta tolong sama Allah, ya Allah, jadikanlah hati kami ya Allah mudah untuk menyebut namamu ya Allah, zikrullah. Minta sama Allah dibantu. Ada orang keinginannya besar, ingin ibadah sholat tahajud, tapi berat, sudah bangun tapi nggak bisa sholat. Kenapa? Coba minta, ya Allah, bangunkan kami ya Allah, langkahkan kaki kami untuk wudu dan sholat tahajud ya Allah. Begitu minta. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah.